Hai Besti, kembali lagi dalam perbincangan kita di saat ini. Tentunya hari ini kita akan interlude sedikit karena kita tidak membicarakan tentang teori yang substansial, namun akan sedikit mengulik tentang pengenalan Prodi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Saya rasa kita semua sepakat tentunya bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan brosur dan ada beberapa opsi yang tidak akan selesai hanya dengan angka akreditasi atau daftar fasilitas yang dimiliki oleh kampus tersebut. Salah satu pertanyaan itu adalah di mana kita harus menimba ilmu. Dan pertanyaan itu saya rasa bukan sebatas kuriositas administratif, namun juga gejolak ontologis. Sebab memilih tempat bagi kita untuk belajar, artinya kita memulai perjalanan yang sangat panjang untuk menguak misteri kebenaran. Oleh sebab itu, pilihan saya untuk belajar di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia, bukan semata-mata dihasilkan dari keputusan-keputusan teknis, namun embodiment of existentialism ke dalam ranah pemikiran global. Karena hasrat untuk menyelami relung pengetahuan secara dalam, untuk membongkar semua kebenaran dalam kerangka dunia kontemporer itu sangat besar. Perlu dipahami juga teman-teman bahwa Prodi HI UKI bukan sekedar tempat bagi kita mereinvensi kognisi, namun juga menggugat realita yang seringkali maknanya dibongkokkan secara definitif. Nah, hal-hal ini sangat penting untuk kita lihat teman-teman, karena kebenaran yang diselubungi bisa saja berimplikasi pada sesuatu yang lebih besar. Dalam pragmatisme yang kini sudah terbenam dalam ilusi globalisasi, fenomena ketika diplomasi sudah sekedar reduksi menjadi sebatas protokol dan politik dalam negeri menjadi semacam komoditas. HIUKI itu hadir untuk meragukan dan mempertanyakan makna dari menjadi manusia di tengah bangsa-bangsa kosmopolit saat ini. Tradisi pikiran filsafat juga menegaskan bahwa pendidikan itu tentunya bukan sekedar proses pengisian, namun liberasi. Nah, yang menarik adalah HIUKI merawat spirit itu, merawat semangat itu. Dia tidak membebankan mahasiswa dengan pikiran-pikiran yang berat, dengan menghafal berbagai macam teori secara literatif, namun mendorong mahasiswa untuk berpikir dan juga meragukan makna kebenaran yang selama ini berkelindan dalam ruang publik. Ini yang menjadi faktor yang terdiferensiasi antara Prodi HIUKI dengan prodi-prodi lainnya. Di dalamnya ada 3 peminatan, yakni politik, hukum dan keamanan internasional, keamanan global, kemudian sosiopolitik ekonomi global, dan lingkungan global. Dan HIUKI sebenarnya hadir untuk mewartakan jalan pikir, bukan hanya jalur karir. Dan setiap peminatan ini, 3 peminatan tadi adalah medan tempur yang begitu reflektif tentang rapuhnya dunia ini. Politik yang tadi bukan hanya tentang fenomena merebut kekuasaan, namun refleksi dari keadilan itu sendiri. Dan ekonomi yang bukan sebatas hitung-hitungan GDP satu negara, namun banyak gugatan tentang distribusi dan juga eksploitasi. Dan lingkungan yang tidak hanya berwacana pada tataran-tataran teknis, namun juga resistensi bagi fenomena keserakahan epistemik. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa HIUKI itu bukan institusi sembarangan. Artinya sudah banyak akreditasi yang diterima baik dari dalam dan juga luar negeri, salah satunya oleh FIBA, sebuah lembaga akreditasi internasional yang dipakai standarnya untuk mengukur mutu pendidikan satu kampus. Dan hal ini membuktikan bahwa pengakuan epistemologis dalam proses dialektika yang berkecamuk di dalam ruang kelas, tarafnya bukan hanya nasional tapi internasional juga. Sehingga yang ingin saya tekankan dalam video ini adalah proses atau atmosfer dan iklimnya berbeda, karena keberanian untuk berpikir lebih diasuh daripada kepatuhan akademik. Dan mengenai profil lulusan, teman-teman tidak usah khawatir, karena HIUKI mencetak lulusan-lulusan yang tidak
tunduk pada sistem, namun memahaminya. Dan karena kita mampu untuk memahami, maka ada peluang untuk mengubahnya. Sehingga tidak perlu takut bahwa kemampuan profil lulusan HI UKI itu berada dalam taraf yang sangat tinggi. Sekian.